لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak orang belajar macam-macam teknik dan teori-teori bisnis. Ikut bermacam-macam seminar cara cepat sukses, cara mudah jadi orang kaya. Bahkan ada seminar cara gila jadi orang kaya. Takutnya habis seminar gak jadi kaya malah jadi gila. Atau jadi kaya tapi gila. Untuk apa jadi kaya kalau akhirnya jadi gila? Intinya tujuannya adalah ingin mudah dalam mencari rezeki. Sayangnya banyak yang justru lupa mengamalkan teknik yang datangnya dari sang penggenggam rezeki. Cara supaya rezeki gampang, cara supaya rezeki lancar. Salah satunya adalah yang disebut di dalam hadis ini, yakni menyambung tali silaturahim. Apa janji Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia kepada orang yang gemar menyambung silaturahim? Dimudahkan, dilancarkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, jatah rizki memang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ditakar. Akan tetapi banyak orang yang untuk meraih jatah rizkinya itu harus bersusah payah, bekerja keras, berat, lama, sehingga tidak sedikit yang tidak sabar dengan ujian itu, akhirnya terjerumus dalam dosa dan maksiat di dalam mencari rizki. Ada yang mencuri, ada yang jadi begal, menipu, bahkan korupsi dan cara-cara haram lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cobalah sambung silaturahim. Coba diingat-ingat jika mungkin ada saudara yang sudah lama terputus silaturahim, sehingga jadi penghambat datangnya rizki. Buka sumbatan rizki itu dengan silaturahim. Bahkan bukan hanya ditambah rizki, tapi juga dijanjikan akan dipanjangkan umur. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, umur kan udah ditetapkan, kok bisa diperpanjang? Gimana itu? Memang benar. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap-tiap umat itu memiliki ajal. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini, orang akan dipanjangkan umurnya, adalah orang ini akan diberkahi umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kebaikan yang bisa dikerjakan dengan umurnya itu, bermanfaat bagi banyak orang, sehingga kebaikannya, amal solehnya bahkan melampaui umurnya. Orangnya bahkan mungkin sudah wafat, tapi kebaikannya tetap hidup, dirasakan manfaatnya oleh orang yang masih hidup. Ini makna dari dipanjangkannya umur. Ikhwati fillah, silaturahim itu maknanya adalah menyambung tali kasih sayang dengan orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Walaupun kalau di kita kan silaturahim ini sudah agak bergeser maknanya, jadi lebih luas. Mau kemana Pak? Mau silaturahim ke rumah Pak RT. Padahal Pak RT bukan keluarganya, tidak punya hubungan kekerabatan. Tapi ya nggak masalah juga, ini istilah sudah mafhum, sudah jadi bahasa serapan di tengah-tengah masyarakat kita. Hanya saja makna sebenarnya yang dimaksud di dalam syariat, yang disebut silaturahim adalah sambung tali kasih sayang dengan kerabat. Ya, sebab dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, mathratun fil mal, mansa'atun fil athar." Pelajarilah oleh kalian nasab
atau garis keturunan kalian agar kalian dapat menyambung hubungan silaturahim. Karena sesungguhnya menyambung hubungan silaturahim mendatangkan kecintaan kepada kerabat, menambahkan harta dan memanjangkan umur. Jadi erat hubungannya antara silaturahim dengan soal nasab atau kekerabatan. Maka perhatikan, jangan sampai salah dengan orang yang bukan kerabat. Kadang kita akrab, dekat, tapi justru dengan saudara sendiri, dengan kerabat sendiri malah musuhan, nggak teguran, putus silaturahim. Ini bisa menghambat rizki, bukan hanya rizki di dunia, bahkan juga rizki di akhirat. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus tali persaudaraan, tali kekerabatan. Demikian kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jaga silaturahim, jangan sampai putus. Yang putus segera disambung agar rizki juga tersambung, rizki jadi mudah, umur pun tambah berkah.